Agopi seri 13 Ki Antagopa Demang Widara Kandhang. Setelah memberikan beberapa pesan kepada Ki Jogobaya dan warga Kademangan yang ada di tempat itu, dan juga memperingatkan dan sedikit tekanan kepada kedua perampok, Raden Basudewa segera minta diri. Raden Basudewa segera meloncat dengan ringannya ke punggung kuda. Kuda segera berderap dengan kecepatan tinggi. Ia tidak menyesal walau waktunya menjadi tersita. Justru malah bersyukur karena bisa menyelamatkan Mbok Bakul. Dan yang lebih melegakan, ia bisa menangkap dua orang penjahat. Dengan demikian, wilayah tersebut akan menjadi lebih aman. Dalam kesempatan itu, ia juga bisa memberi kesempatan kepada kudanya untuk beristirahat. Untuk ia sampai ke kota raja, mungkin tinggal perlu beristirahat sekali lagi. Pada saat tengah malam, harapannya Raden Basudewa sudah sampai di Keraton Mandura. Sementara itu, sampai tengah malam ini, Ken Sagopi belum bisa tidur sekejap pun. Pikirannya masih mengembara kemana-mana, sedangkan hatinya gundah gulana. Suara burung kedasih sesekali memecah keheningan malam. Namun bagi Ken Sagopi membuat perasaannya semakin ngelangut. Sedangkan suara burung hantu membuat merinding bulu kuduknya. Suara tokek di luar bangsal seakan meledek Ken Sagopi. Malam terasa amat panjang bagi Ken Sagopi. Dalam pada itu, Ki Antagopa pun gelisah hatinya. Ia juga belum bisa tidur. Kadang duduk di pendopo, sebentar kemudian keluar berjalan-jalan di halaman. Kemudian ia berlama-lama duduk di dingklik yang ada di pekarangan. Ia belum berani untuk mendekati dan berbincang dengan Ken Sagopi, namun juga tidak tega untuk meninggalkannya sendiri di rumah. Ketika sedikit lewat tengah malam, Raden Basudewa telah sampai di Kasatriyan. Setelah bersih-bersih badan, segera merebahkan badannya. Sebentar kemudian telah tidur dengan nyenyaknya. Pagi yang cerah itu, beberapa prajurit dan para nayaka kerajaan Mandura telah bersiap untuk mengiringi Raden Basudewa pergi ke Widarba, melamar Dewi Mairah dan Dewi Maikah. Raden Basudewa dan pangombyong pengiring calon pengantin berjalan dengan lancar. Sementara itu, Prabu Kurandapati di Widarba telah menerima utusan dari Mandura yang mendahului menghadapnya. Sang utusan telah menyampaikan keperluannya bahwa Raden Basudewa akan segera tiba bersama para pengiring untuk menghadap dan akan melamar bunga kerajaan Dewi Mairah dan Dewi Maikah. Sementara itu, Prabu Kunti Boja di Mandura sempat berbincang dengan dua anaknya yang lain, yaitu Raden Haryo Praburukmo dan Raden Haryo Ugrasena. Sedangkan Dewi Kunti tidak ikut menghadap. Dalam kesempatan itu, Prabu Kunti Boja mengutarakan niatnya setelah menikahkan Raden Basudewa untuk segera lengser ke Prabon. Namun Raden Haryo Ugrasena mempunyai usul agar menunda dahulu. Harapannya supaya menikahkan dahulu Dewi Kunti karena ia seorang putri. Karena itu juga merupakan tanggung jawab seorang ayah. Benar juga, pikir Prabu Kunti Boja.
Ia mesti juga menikahkan putrinya Dewi Kunti sebelum lengser ke Prabon. Singkat cerita, Raden Basudewa telah mempersunting Dewi Mairah dan Dewi Maika. Pesta pernikahan telah berlangsung dengan meriah di Keraton Widarba. Ketika itu beberapa raja sahabat, banyak juga yang hadir merestuinya. Sementara itu, ada seorang raja muda yang sangat kecewa mendengar kabar bahwa Dewi Mairah telah dipersunting oleh Raden Basudewa. Bahkan Raden Basudewa telah menyunting sekaligus 2 putri Widarba. Karena ia telah menyiapkan diri untuk melamarnya, namun kalah cepat sehingga terlambat. Dia adalah Prabu Gorawongso dari kerajaan Guwa Barong, seorang raja yang berperawakan tinggi, besar dan sakti mandraguna. Bersambung. Ada ungkapan, siapa cepat dia yang dapat. Jangan pernah melewatkan kesempatan yang pertama.